Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat bagaimana Roy Suryo, salah satu peneliti abal-abal dari gerombolan pembenci Pak Jokowi, sepertinya sedang berusaha untuk kabur ke Australia, alih-alih mau meneliti ijazah Mas Wapres Gibran. Tapi ternyata Roy Suryo mau menghindari gelar perkara dan juga penetapan tersangka dari Polda Metro. Karena konon kabarnya gelar perkara ini sudah akan dilaksanakan dan kuasa hukum Pak Jokowi sudah menerima surat gelar perkara dari Polda Metro. Dan menurut salah satu kagama dari Jogja, Roy Suryo sudah membawa koper besar keluar dari rumahnya dan bersiap untuk terbang ke Australia, teman-teman. Waduh. Saya pikir orang ini berani loh. Saya pikir mereka ini petarung loh. Kemarin, saya akan hadapi, kita akan hadapi, kita akan buktikan. Gelar perkara mau dilakukan, dianya malah kabur. Aduh. Nanti kita lihat videonya teman-teman ya. Selain itu, saya juga punya informasi bahwa Rismond lagi-lagi mengaku punya ijazah S2 dari Australia. Waduh, kok tiba-tiba orang-orang ini membahas-bahas Australia? Apakah memang mereka sedang berencana untuk kabur ke Australia? Ya, gimana ya kita mau percaya Rismond punya S2 Australia? S2, S3 Jepangnya aja nggak jelas, teman-teman. Nah, terakhir saya punya tayangan di mana Alfian Tanjung, jebolan dari Hizbut Tahrir, lagi-lagi mendesak Pak Prabowo untuk mengeluarkan surat penangkapan kepada Pak Jokowi. Kok Pak Prabowo yang mengeluarkan surat penangkapan, bukannya polisi ya? Nanti kita simak videonya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Pak Prabowo mau nggak mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Jokowi? Kalau beliau mengeluarkan, jelas ditangkap. Saya siap jadi komandan penangkapan. Penangkapan. S2-nya, nah S2-nya ini nih, saya juga baru tahu. Apa tuh? Bang Rismond, S2-nya itu ada 3 bahkan ya Bang? Iya. Ada 3. Dengar-dengar yang S2 Australia nggak pernah dipakai titel itu. Kebanyakan. Kebanyakan. Termul makin marah. Sombong amat. Kebanyakan apa nggak ada? S2, S3 kau aja yang dari Jepang. Itu masih nggak jelas Rismond gimana keasliannya. Terus sekarang kau ngaku punya S2 dari Australia. Coba kau berbahasa Inggris, Mon bisa nggak? Bisa nggak kau berbahasa Inggris? Nanti alasannya lupa lagi. Kemarin ditantang bahasa Jepang sama Andi Aswani yang notabene dia kuliah S2, S3 di Jepang, kan ngakunya gitu. Tapi nggak bisa berbahasa Jepang. Ini kan konyol manusia ini, teman-teman. Jadi termul makin marah. Iya. S3-nya baru Yamaguchi yang kemarin dibully-bully. Jadi itu terlalu jauh lah kalau saya dengar cerita abang di Jepang itu. Apa tuh? Sangat jarang orang Indonesia yang keberadaannya dihargai di negara lain. Tetapi Bang Rismond ini dengar ceritanya, senseinya itu sangat mengapresiasi, bahkan dia dapat kepercayaan untuk pegang kunci lab ya Bang ya. Bisa manusia ini dibodoh-bodoh sama Rismond ya kan? Bisa deh kasih cerita-cerita begitu. Percaya aja. Kota Solo adalah kota kecil yang mencatat militansi yang tinggi di Republik Indonesia. Apapun pernah terjadi di kota Solo. Bola kaki di sini, kelompok Islam, kelompok komunis pertama kali ada di sini, partai politik pertama kali ada di sini, PES yang namanya media Indonesia itu pertama kali ada di kota Solo. Pupu Fafa pun ada pertama kali di Solo. Orang pertama bukan darah biru, bukan orang kaya, bukan militer, bukan dari keluarga terpandang jadi presiden. Itu dari kota Solo juga. Waduh, keren Bitor ini. Keren banget Bitor. Jadi kota Solo ini tercatat dalam sejarah Republik Indonesia. Dan tercatat pula presiden dari Solo tidak punya ijazah, baik bapaknya maupun anaknya. Ini catatan bagi kawan-kawan yang muda yang ada di Solo. Saya berharap kawan-kawan muda di Solo, anak-anak sekolah, anak-anak SMA harus melakukan pergolakan di kota Solo. Yang besok katanya mau ke Australia, mau ke Sydney untuk melakukan verifikasi terhadap
status UTS insert atau insert saja dari Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka. Silakan Mas diupdate sedikit. Ya, jadi ini barusan selesai acara di Head to Head ya CNN. Nah tadi kebetulan, nah ini supaya kalau nyambungnya acara tadi ke sini, ini tadi yang saya tarik gajah. Apa artinya gajah? Gajah itu nggak ada ijazah. Oke. Nah jadi insya Allah bisa ke UTS Insert dan di sana akan ketemu dengan diaspora Indonesia yang mereka semuanya membantu. Nah, ya, berarti dia tidak lulus SMA. Mas Roy, ini orang curiga. Ini Mas Roy ke Australia, ini dana dari mana ini? Oh ya dana pribadi tuh, emang saya siapa? Mau kemana aja kan? Kita manusia merdeka. Oke, saya duduk lah. Kabur dia. Tadi malam saya mendapatkan info yang rasanya validitasnya cukup. Saya bilang cukup karena ya sekian persen kita harus memberikan peluang bahwa ada kemungkinan lain seperti itu. Semalam saya dapat info bahwa hari ini tanggal 31 Oktober entah pukul berapa Polda Metro Jaya akan mengadakan gelar perkara untuk kasus pelaporan dari Insinyur Haji Joko Widodo terhadap para penuduh ijazah palsu. Seperti kita ketahui bahwa proses di Polda Metro Jaya sudah memakan waktu berbulan-bulan dan sudah memasuki tahap penyidikan. Hari ini kemungkinan besar akan dilakukan gelar perkara. Pemberi info ini tidak main-main, yaitu rekan dari Joko Widodo itu sendiri, yaitu rekan satu angkatan, satu fakultas dengan Joko Widodo di Fakultas Kehutanan UGM, yang mana kita berada dalam satu grup Kagama, di mana isinya adalah para alumni yang concern dengan masalah ini. Ada bermacam-macam, ada juga beberapa ahli digital forensiknya. Kita tentu patut bersyukur bila memang nantinya benar-benar Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara. Memang dalam gelar perkara ini kemungkinan besar juga akan diumumkan siapa saja yang akan menjadi tersangka, karena gelar perkara merupakan suatu forum internal dari Polri, di mana nanti akan dibeberkan apakah bukti sudah cukup untuk menetapkan seseorang atau beberapa orang menjadi tersangka. Tapi kabar buruknya, sepertinya salah satu tokoh sentral dalam ontran-ontran tuduhan ijazah palsu yaitu Roy Suryo, kemungkinan besar hari ini juga dia berangkat ke Sydney. Kabur ya. Mungkin alibi dia adalah dalam rangka menyelidiki tentang status studi Gibran di UTS di Sydney. Tapi kita tidak menutup kemungkinan bahwa itu hanyalah dalih, hanyalah alibi untuk kabur atau melarikan diri dari proses di Polda Metro Jaya yang hari ini kemungkinan besar akan melakukan gelar perkara dan akan dilanjutkan dengan pengumuman tersangka. Pastinya dia juga memiliki sumber-sumber informasi yang bisa dibilang cukup kuat juga, karena dia berada dalam pusaran perkara ini. Kemudian dia juga sudah tahu ada informasi bahwa hari ini Polda Metro Jaya akan melakukan gelar perkara dan juga akan dilanjutkan dengan pengumuman tersangka, sehingga dia sudah memiliki langkah-langkah strategis untuk menjauh dari Indonesia, yaitu dalam hal ini ke Sydney, Australia. Solo adalah kota yang sangat militan. Partai komunis di sini, partai Islam di sini, kekuatan organisasi Islam komunis ada di sini. Semuanya ada di sini. Solo yang mengawali, maka Solo yang harus mengakhiri. Apa lagi orang-orang ini ya kan? Saya datang dari Sumatera Utara untuk membentuk pasukan semut yang akan masuk ke telinga gajah dan akan membunuh gajah di kota Solo ini. Pasukan semut. Apa-apa lagi manusia ini. Bukan orang Solo. Mereka ini yang bicara-bicara ini bukan orang Solo, teman-teman. Tapi dia bikin kacau, bikin ribut, menyebarkan propaganda, narasi provokatif untuk membuat kota Solo ini kota yang sangat damai, kota yang sangat tenang, agar terjadi kerusuhan. Ini bahaya orang-orang ini. Waduh, gawat. Berawal berangkat rusaknya negara ini dari Solo dan harus diakhiri di Solo juga. Kalau kita masih menjadi manusia, maka kita harus barbar, brutal, biadab. People power. Awas, putus surat leher, awas. Awas, udah tua, awas. People power di sini, di Solo ini.
People power diusir ya kan. People power diusir, people power diusir. Sebagai alumni Unram ini, kita melihat dulu ketika Rismond ini pernah mengajar di sana, ya. Melihat kampus Unram ini sebenarnya secara tidak langsung ini diobok-obok oleh Rismond. Dia masuk ke sana, lalu tidak ada hujan, tidak ada angin, tiba-tiba dia dipecat, diberhentikan dari sana. Ini apa yang abang mau sampaikan? Yang pertama ya, jadi Universitas Mataram atau yang disingkat Unram itu adalah kampus yang ya grade-nya itu paling tinggi di Nusa Tenggara Barat itu. Akreditasinya itu paling bagus dan masyarakat NTB atau anak-anak NTB itu sangat mengidam-idamkan untuk menjadi lulusan di Universitas Mataram. Kampus negeri kan? Bahkan ya kampus negeri di Mataram, kampus terbesar lah kalau di Nusa Tenggara Barat. Bahkan sekarang populasi masyarakatnya itu mahasiswanya itu justru sangat heterogen gitu. Jadi dari NTT, dari Pulau Jawa, dari Bali dan lain sebagainya itu juga cukup signifikan sekarang. Jadi NTB itu juga kampus yang banyak dosen mahasiswanya itu juga yang terlibat dalam banyak dinamika nasional gitu. Jadi sebagai alumni Unram, saya cukup bangga lah dengan kampus kami itu, tetapi memang begitu muncul sosok Rismond Sianipar ini adalah pernah mengajar di Universitas Mataram, saya jujur kaget juga gitu. Kaget juga karena ya kami melihat sih tidak mencerminkan sivitas akademika Universitas Mataram. Soalnya di situ. Soalnya di situ ya. Ya, tidak mencerminkan. Nah, ini kan sebagai alumni Unram ya, kita melihat Rismond di sana kan pernah mengajar di teknik elektro. Nah, sebagai alumni Unram ini melihat integritas dosen dulu gitu. Soal seleksi masuk ini bagaimana? Mungkin ini sesuatu yang sangat mungkin mahasiswa akan terbatas mengetahui itu ya. Tetapi melihat lebih kepada integritas dosen di sana itu gimana? Ya pertama gini, saya ini juga merupakan pengurus atau wakil sekretaris di Ikatan Alumni Unram Jabodetabek Banten. Jabodetabek. Nah, melihat kelakuannya Rismond ini jujur saja kami sangat menyayangkan. Tapi saya sempat ditelepon lah oleh seorang senior lah di Mataram, di Unram, menelpon saya menceritakan lah terkait dengan Rismond ini siapa gitu. Ya menurut dia sih ya Rismond itu mungkin dia tidak waras menurut dia gitu, mungkin katanya gitu. Kenapa? Karena itu tidak mencerminkan tadi itu sivitas akademika. Unram itu kan dia bergulat dalam penelitian, pengajaran ke masyarakat, penelitian dan pengajaran ke mahasiswa, penelitian dan pengabdian itu. Nah, tapi justru yang dilakukan oleh Rismond CS ini kan mengobar-ngobarkan tentang satu hal yang sangat aneh sebetulnya dalam sejarah dinamika di Republik ini. Mengaku-ngaku sebagai seorang peneliti, seorang akademisi, ya kan? Tapi penelitiannya itu belum selesai, tapi dikeluarkan ke publik, ke publik itu. Jadi gini, psikologi orang-orang Unram itu kayak tidak mau tahu tentang Rismond gitu loh. Sama dengan kampus yang Moguchi lah, kalau tidak salah yang di Jepang itu. Dia sama sekali tidak mau bicara tentang Rismond itu, sehingga kan muncul mungkin memang tidak dikenal gitu di sana. Dikenal gitu, dikenal tapi orang di sana itu tidak mau bicara tentang Rismond kan biasanya kan kita kalau itu alumni, kalau itu bagian dari kampus kita dengan berbangga diri kita menyampaikan itu alumni kita. Kayak apa ya? Kayak orang itu tidak mau dikait-kaitkan dengan seorang Rismond. Jadi psikologi itulah yang terjadi kepada keluarga besar Unram yang kami lihat kayak tidak mau mengakui gitu loh bahwa Rismond itu adalah bagian dari Unram. Nah, mungkin karena itu juga kenapa kemudian Rismond saat ini sudah tidak lagi menjadi bagian dari Universitas Mataram. Nah, teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian nih? Roy Suryo udah siap-siap angkat koper menuju Australia. Alih-alih dengan alasan, dengan alibi mau meneliti insers. Waduh, mau meneliti insers.
ngapain capek-capek ke sana gitu ya kan? Kan banyak diaspora di sana yang bisa kita minta tolongi. Coba dicari informasinya bener nggak itu tempat sekolah buat SMA, buat ini, buat itu. Kan bisa. Ngapain capek-capek Roy Suryo ke Australia? Apakah tidak mau menjadi tersangka Roy Suryo? Ha? Apakah Anda menghindari gelar perkara Roy Suryo? Rismon tadi sudah mengaku-ngaku juga nih S2-nya dari Australia juga. Nanti dia alasannya Rismon ini mau legalisir ijazah gitu ya kan. Oh, saya mau legalisir ijazah Pak ke Australia. Saya punya jasa S2 di Australia, saya mau legalisir dulu. Jadi saya ke Australia dulu ya. Ngaku-ngaku punya jasa S2 Australia. Untung kalau bahasa Inggris dia bisa ya kan. Aduh, bahasa Jepang aja ya, bahasa Jepang. Yang notabene-nya ini si Rismon kalau S2 itu kan biasanya 2 tahun. Ditambah S3 mungkin 2 tahun atau 3 tahun. Jadi ya kurang lebih 5 tahun lah mungkin ya Rismon di Jepang menempuh pendidikan S2 S3. Ya otomatis dalam jangka waktu 5 tahun sebelum dia ke sana kan udah kursus dulu tuh, udah belajar dulu tuh bahasa Jepang, udah tahu dasar-dasar. Nah, sampai sana hidup di Jepang kurang lebih 5 tahun, sudah pasti bisa berbahasa Jepang, sudah pasti. Tapi ketika dia ajak bahasa Jepang sama Andi Aswan beberapa waktu yang lalu di Rakyat Bersuara iNews, dia malah nggak bisa. Dia hanya mengatakan, kau tahu nggak beasiswaku dari mana? Monguka Gakuso apa gitu teman-teman ya? Ya kita nggak mau tahu beasiswa kau apa. Yang kita mau tahu bener nggak kau lulus gitu, bener nggak ijazah kau itu. Karena Joshua Sinambela bahkan lebih ekstrim lagi teman-teman, mengatakan bahwa 100% ijazah Rismon palsu. Dan itu langsung dikonfirmasi by email dari Yamaguchi. Mereka mengatakan tidak tahu dan tidak punya orang atau mahasiswa yang bernama Rismon. Aduh, ini kan konyol teman-teman. Saya tuh bingung ya orang-orang ini pola pikirnya seperti apa. Dan tadi Bitor sudah mulai perlahan-lahan menyebarkan narasi-narasi provokatif, narasi-narasi propaganda, mengajak siswa, mengajak anak-anak muda untuk melakukan tindakan-tindakan kriminal ataupun chaos mungkin ya di kota Solo. Ini bahaya teman-teman. Ya saya sih curiganya mereka nanti akan membuat sebuah gerakan yang ujung-ujungnya nanti ya sama seperti kejadian di Agustus kemarin, menjarah rumah Pak Jokowi. Karena kan di aksi Agustus kemarin itu sudah ada isu-isu narasi untuk mengepung rumah Pak Jokowi. Nah ini mungkin target mereka nih, karena yang berbicara di mimbar-mimbar rakyat itu bukan rakyat Solo teman-teman, bukan warga Solo. Warga Solo kayaknya sih nggak sudi melihat kedatangan mereka. Karena yang datang di acara mereka itu mimbar rakyat itu kurang lebih hanya 10 orang. Waktu di absen sama ibu-ibu itu suruh angkat tangan, cuma 10 orang. Ya saya nyebut 10 orang. Ibu itu yang kemarin di video saya itu nyebutnya 10 ekor katanya. Ini kan merendahkan warga Solo. Inilah kocaknya orang-orang ini teman-teman. Nah kita harus lihat nih, Roy Suryo kabur sampai kapan nih? Karena Polda Metro sudah akan mengumumkan tersangka dan gelar perkara sedang dijalankan. Nah kalau teman-teman kita tunggu aja infonya ya. Mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.